Tahu dia, ini mau dukung apa mau jual lipstick? Karena Kak, untuk kita nggak masalah ya. Kalau kita masalah kan lebih seru lagi deh. Janganlah Kak. Ya, karena kita seribut apapun kita nggak baper, bawa ketawa aja kan yang panas. Buat ribut kalian, orang debat-debat dimanapun itu bisa loh. Gitu. Apalagi yang kalian tanya. Emma Waroka lagi katanya, ya ampun udah dong. Putra Bintang, halo Emma Waroka. Kena, iya. Besok-besok, kayak pokoknya kayak gitu aja lah. Aku kenal Emma itu udah lama kali tapi tidak pernah ketemu selama 10 tahun. Tapi ya, apa namanya, eh alah lupa pula gue. Tapi benar Emma Waroka itu ngomongnya lain-lain. Pas di persidangan katanya, iya memang gini, ada yang nyuruh dia. Nggak ada yang nyuruh dia duduk di situ loh. Nggak ada, katanya di sebelahnya ada, di sebelah aja dicium Nikita Mirjani. Berarti kan orang yang dia inginkan, yang dikenal, ada aja. Aku nggak ikut-ikut kalau kalau Gue yang jawab gitu. Ini kan bukan jawaban si bule, ini jawaban gue. enggak Kak, nanti netizen ini ada AI-nya. Kadang-kadang suara kau, muka aku yang dipajang. Tapi kalau gue pulang sih. Kalau kalau Miss Gosip, kalau gue jujur, Miss Gosip, kalau misalkan diajak debat sama gue nggak bisa, karena dia cuman menang mulut lantam doang tapi nggak ada dasar. Mendingan ribut sama Zanzabella. Ada dasarnya kalau ribut sama dia, pembahasan itu nggak menyeng-menyeng. Hai, ada dasarnya. Kalau hahaha kayak penonton bayaran, mending gabung Po Eli Sugigesono. Ngapain? Apakah? Kata netizen, kenapa Zanza bahas Emma? Gue baru kali ini bahas Emma. Emma sering kali bahas gue. Ya, fair-fairan lucu kalian ini. Gue kan hanya menanggapi apa yang terjadi di persidangan gitu. Di persidangan dia disuruh bilang, kamu jangan duduk di sini, kata Dikmir. Kamu duduknya tuh di belakang, mundur. Terus katanya gini, di wartawan, ini kebutuhan untuk live katanya. Ini penting juga. Entah apa pentingnya. Nih kita Mirjani itu artis. Media berserak betabur ngeliput dia. Nggak perlu lagi emang ngeliput. Ngapain? Selain untuk meningkatkan, boleh aja nggak live streaming lo di sana, itu yang betul. Nah, aku nggak live Kak, karena apa? Aku hidup bukan dari liveku. Jangan kan goreng ya, bukan berarti aku ngatain Emma kayak gitu, terserah dia, hak masing-masing. Padahal udah jelas dibilang kalau bukan media resmi itu nggak boleh meliput. Jadi yang mengikuti aturannya si bule salah satunya karena dia nggak live, bukan perkara cari makan atau nggak makan ya. Hakim menyuarakan katanya gini kepada peserta persidangan, tidak boleh meliput live streaming. Live streaming harus dimatikan karena sudah ada media resmi legal yang kami catat untuk meliput secara resmi gitu. Jadi sebenarnya kayak Emma Waroka itu ya melanggar juga dia sebenarnya di situ. Kak Emma, damai Kak, aku Zanza ya Kak. Ya Allah, kamera ke Emma itu lebih bening, bersih, jarang nge-lag. Maksudnya daripada media. Ya udah kalian nontonnya nanti lah. Iya. Kalau kalian mau bening, jangan nonton di live, datang ke persidangan. Ya, betul. Betul lah itu. Abis diusir si Emma duduk di bawah nggak ada ya, nggak boleh kan kita. Dia tetap duduk di depan dia, tetap dia duduk di situ. Miss Gosip kenapa ada ibu-ibu marah kemarin? Oh nggak tahu aku. Oh katanya Emma lebih tahu dari kita yang datang loh, sumpah. Nih katanya Emma yang diomelin itu ibu-ibu baju putih. Siapa ibu-ibu baju putih, dukun? Kali Kak Zanza ini. Tapi jujur kalian guys, pertengkaran antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang mewarnai keributan ini itu justru kayak Zanza, Emma, Tessa Mariska. Jangan samakan aku sama si Emma. Dia artis, gue bukan. Padahal aku baru mau deg-degan loh Kak, aman. Aku baru mau deg-degan loh. Gue gak akan menyesatkan, tenang. Aku deg-deg. Soalnya kalau Zanza ini ngomong, aku deg-deg swir. Jadi karena meres, apa karena nggak terima dibilang abu-abu katanya. Kak, kau jawablah itu. Itu katanya. Jadi karena meres, apa karena nggak terima dibilang abu-abu? Ada tukang sampah, nggak denger aku. Oh, nggak dengar. Ganti pertanyaan. Bang, sampah, tolong angkut orang ini bang.
skincare Kak Zanza ini ya. si, si nenek apa? Cepat kali typingan kalian. Kami kali pulanya, gimana? Tunggu ya, aku bilang sama abang-abang ini dulu, bentar. Bang, ada sampah belum diangkut, Bang? Coy, aku dong. Coy. Maksud kau Kak Zanza? Astaga. Nepos lawan Doktip. Udahlah terserah kalian lah. Siapa-siapa kalian bilang lawan. Betul yang dibikin kerok. Zanza itu siapa? Zanza Bella. Zanza ya Zanza. Kenapa kalian Zanza ya selalu Zanza. tanya siapa? Aku Tengku Zanza Bella. Nggak usah kau tanya siapa. Maksudmu menanya apa, profesi atau apa? Kalau nama Tengku Zanza Bella. Kak yang nanya netizen kayak aku yang ngerasa kau marahi. Enggak, kalau aku Kak. Ya Allah. sebenarnya masih banyak nanti sidang itu yang seru kali pada saat saksi-saksi Sela Sokia, Samira, Oki gitu. Seru itu. Oh, itu juga nanti jadi saksi. Ada 16 saksi. Siapa aja, Kak? Sela Sokia, 1, Samira, 2, Oki, 3. siapa lagi tuh? Dokter-dokter lah. Pokoknya 16 banyak kali ya, Kak. Kapan selesai sidang itu? Skincare lah. Yang merasa mengetahui ini berdasarkan laporan ya kan, laporannya pemerasan nih, pencemaran nama baik ya. Jadi jangan bahas skincare dulu nih kita ya. Berdasarkan laporan yang nama-namanya turut serta di dalamnya, seperti cerita misalnya, iya gue pernah juga nih, iya gini, iya gue bagian dari itu. Kalau dokter Oki jelas karena kan ada video, ada bukti yang disita sama kejaksaan itu. Mereka tuh video call yang apa namanya, yang bertiga itu loh. Call friends. Iyalah. Kampung awak itulah Dokter Richard, tapi gue nggak tahu ya Richard itu jadi saksi apa enggak. Jadi banyak lagi nanti, masih lebih seru lagi. Kenapa? Apalagi pada saat percakapannya diputar, seru kan? Daripada kalian sibuk mengomentari isi audiens persidangan, mending kalian denger nanti rekamannya, seru tuh. Tapi diem, jangan ribut, duduk baik-baik. Jangan sibuk kalian yang cari panggung di sana, udah ada di sana artisnya, Reza Gladys sama Nikita. Ya kan? Sama kayak Bule Ril, kan aku bilang prinsipku, aku tidak perlu jadi pemeran utama, tapi begitu keluar persidangan dan masuk, aku yang jadi bintang. Lihatin. Ya. Gitu ceritanya guys. Mending kalian bahas di seputaran itu aja. Jadi kita diskusinya tuh sehat. Daripada kalian capek ngatain hidungku bolong, nggak akan hidungku juga jadi bolong. Diam-diam aja kalian. Kalau aku mau kooperasi. Kak nggak ikut ikutan. Iya. Apalagi katanya, Kak Zanza dukung Niki. Dia sama kayak aku, dukung kebenaran. Tapi kok duduk di Nikmir. Nah, kalau kemanusiaan aku di Niki. Ini maksudmu aku kesetanan gitu, dukung derajat. Enggak juga, Kak. Kakak yang ngomong ya. Kakak yang ngomong, bukan aku ya. Cocok memang ini. Penerus. Coy, ada Sister Hong. Ada Sister Hong, Kak. Ada si Raffi ini. Mana Raffi? Naikkan. Nah, abang gue ini. Enggak lah, kok abang gue, adik gue. Salah, om gue. Gue ngapain naik? Kok nggak naik tapi kok Ngapain request? naik? Kau yang request Giling. Kok ngapain pula naik? Ya maksudnya tadi ini mau gue udahin, nggak jadi. Halo. Wah, ini manggil bang lagi apa kemarin gue salah nih? Bule ini gue Kok- kenal. Kau panggil apa aja, asal jangan dipanggil Tuhan. Gak belum siap. Jadi memang kemarin nih Om Bule ini udah mantep banget, menyala banget rambutnya nih, Mbak. Om Bule, Bang. Alis lo aku, Kak. Alis aku lebih naik daripada Zanza. Om Bule itu yang Bule. Ya om dia Enggak, Jadi kenapa kita kau semua sama-sama nih ya membela kebenaran ya. Iya, aku Kebenaran. membela kebenaran, tapi aku duduk di tim Niki. Chef Mail. Bahas Mail. Chef Mail tau. Kalau aku gini, Kak, ini aku ceritakan sama kalian ya. Kenapa aku membela sisi kemanusiaan ya. Kalau jujur sama Reza Gladys, mau kalau bertengkar bersetur kayak apa, terserah. Iya, gimana? Ya, karena aku pun tidak ada kebencian sama Reza Gladys. Satu, aku tidak berhak membenci karena aku tidak mengenal secara personal.
Oke, yang kedua, aku pun bukan customer. Ya sebenarnya yang berhak untuk mengatakan iya dan tidak kecuali kan konsumennya. Kalau kan bukan konsumen, bilang bagus atau enggak, nggak ada hak kalian. Pintar sih bule itu. Aku pikir cuma jago salto aja dia. Dia melakukan, ya kan? Nah, habis itu, kenapa aku bilang aku membela kebenaran, tapi aku ada di posisi kediniki karena aku membela kemanusiaan. Aku pernah melakukan kesalahan yang dulu pernah bikin lagu yang kayak gini. Dengarkanlah lagu yang Mami ciptakan buat seseorang yang kayak gitu. Nah, ya kan? Aku kan jadi modelnya. Nah, ternyata model itu aku memerankan Kak Niki. Aku minta maaf sama Kak Niki. Kak Niki dengan profesional bilang, nggak apa-apa kalau di situ dibayarkan. Berarti kamu sebagai seorang seniman yang memerankan atau memainkan sebuah peran. Dia tunggu dulu Bang Rapi nanti kudet. Abang Rapi kan baru punya HP. Enggak, Bang, gini Bang, dia pernah jadi model video klipnya Isa Jega. Oh ya, oke. Ya. Nah, habis itu aku minta maaf nih karena ternyata ditujukan pada dia kan. Nah, udah deh. Habis itu Kak Niki jawab kayak gitu. Berarti kan dia memaafkan ketulusan hati dengan tulus. Ya udah, aku ngerasa ya udahlah kemanusiaan aja gitu. Tapi kalau untuk kalian lihat deh dari awal sampai akhir, baru kemarin aku turun persidangan, dari baru kemarin aku cuap-cuap. Karena bagi aku nggak penting sayang, buat aku juga. Karena apa? Yang bisa turun mereka. Dong, proses hukum kok ini. Ini iya, maksudnya buat kalau ini aku ngomong buat akunya. Kalau proses hukum Bentar, sekarang Bang Bule, ya. parah banget ini penonton Bang Bule. Masa saya dibilang yang suka bikin joget-joget sama Tessa Yubrik? Tahu dulu dong. Memang di sini Kak, aku kan duta persahabatan. Roomku memang anti blokir dan anti mute Kak. Mereka ngatain aku aja aku biarkan. Udah baca kali mental awak kan, ya Allah. Enggak, menarik semalam. Bule kan semalam nggak ada di sidang Mail. Di sidang Mail tuh nggak tahu ya kenapa gue kayak kasihan gue liat mukanya. Iya betul. Save Mail. Oh Bang Raffi pendukung Mail, save Mail katanya. Kau pendukung Mail. Dia pendukung Mail, gue pendukung Reja. Bukan Bang Bule. Jadi gini kemarin itu. Kau panggil aku abang sekali aja aku rungkat ya. Ini apa maksudnya? Ada bule aja. Jangan panggil abang nih kayak tukang Jadi sayur. adik dia itu. Tapi umurnya kan udah tua. Dan jadi adiknya itu. Bukan. Terus? Kemarin Bule. Jadi di sidangnya ini kita pas saksian Dokter Mufid nonton kan? Ya. Nah itu kan si Nikita Mirzani kan nanya, ada nggak keterlibatan saya langsung nih sama korban, katanya gitu. Dia nanya nih, padahal di dalam fakta persidangan, di dalam dakwaan jelas bahwa Nikita Mirzani kan menyuruh siapa namanya Mail, dan begitu juga di sidangnya Mail pun nggak membantah. Nah cuman yang jadi masalah, kenapa si Nikita Mirzani itu bertanya seperti itu? Untuk apa? Dia mau bilang seolah-olah ini bukan gua nih, tapi Mail gitu kan, kasihan Mail jadi nanti. Paham nggak? Nyimak nggak? Nggak paham aku. Namanya awak bukan orang hukum. Enggak, Malah di mata sebab Ini nggak pakai hukum, kalau ini dia nggak pakai pakai hukum, kita ini- enggak. Jadi kita boleh ngomong nanya. Ini diskusi aja, Menurut diskusi. bule, Maksudnya menurut kenapa? bule, Mail gimana di mata Kak Bule? Maksudnya di proses hukum ini, bukan bukan coba ulang lagi sekali Rapi ah. Netizen jangan kan bersuara berisik kali gak kedengaran. Jadi Coba. di sidangnya Nikita Mirzani kemarin, pas kesaksian Dokter Mufid, suaminya dari Dokter Reza, tahu kan? Iya. Nah, itu kan Nikita nanya nih kepada Dokter Mufid, ada nggak? Emangnya ada. Saya menghubungi korban langsung, gitu kan? Tetapi di dalam surat dakwaan jaksa Dia ambilin itu suami dong biar nggak berisik. di dalam surat dakwaan jaksa itu kan bilang bahwa Mail itu diperintahkan sama Nikita Mirzani di dalam dakwaan nih. Ya. Nah, begitu juga sama di saat sidangnya Mail semalam tuh, itu tidak membantah Mailnya sendiri. Tidak ada bantahan dari Mail. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Nikita Mirzani bertanya itu kepada Dokter Mufid? Apakah kita mikir, jadi kan saya berpikir, apakah dia mau cuci tangan lempar ke Mail? Kalau, yang hubungin kan Mail, bukan gue. Ngerti nggak? Boleh? Ya ngerti. Nah, itulah maksud gua kenapa itu cara pembelaannya kuasa hukumnya nih dibanding sama Nikita Mirzani kayak beda. Kayak Tapi kalau yang mau aku tanyakan nih, kalau misalkan ada negosiasi di situ dari 5M ke 4M dan dibayarkan 2M terus besoknya 2M lagi. Diam dulu kau. Namanya aku netizen, aku wakil netizen, diam kau. Nah, ya kan? Jangan atur-atur mama ya. Diam kau.
Ya, aku tanya ini. Misalkan dari 5M, dari 5M, terus ke 4M, terus dari 2M, habis itu dibayarkan 2M lagi besoknya kan. Itu bisa dikategorikan pemerasan nggak? Bisa. Kenapa? Kenapa? Saya jelasin gini ya, Bule. Saya ngambil analogi sederhana gini. Saya misalkan pakai unsur kekerasan deh kepada Bule. Bule lagi naik motor di tengah jalan, ya kan? Saya begal nih. Saya ngelihat Bule ini bawa tas sama motor. Cuma saya bilang ke Bule, serahin tas sama isi tas sama motornya. Terus Bule bilang, oh jangan tas, ini barang berharga saya, ini surat-surat sekolah-sekolah anak saya, kata Bule gitu. Bule nawar ke saya kan. Jangan deh, kalau misalkan tas, motor aja. Nah pertanyaan saya sederhana kepada Bule. Di saat Bule menyerahkan motor ke saya, itu kan ada proses tawar menawar. Padahal saya minta dua-duanya tuh, minta tas sama minta motor. Nah di saat Bule menyerahkan motor itu ke saya, pertanyaannya dalam posisi apa yang Bule rasakan? Bukan pemerasan, pembegalan. Kan kata kakak begal. Nah, ya ini kan dulu. Itu analogi sederhana karena itu kan mengancam. Karena Bule kalau nggak menyerahkan, saya ancam. Itu Kak, jangan ribet-ribet, pusing aku. Dijelasin. Itu sama-sama mengancam. Nah, caranya di dalam kasus ini ancamannya itu bukan dengan kekerasan Bule, tapi dengan dia mengancam akan mencemarkan nama seseorang. Contoh sederhana gini ya, ada orang misalkan dia pekerjaannya PSK, real nih dia PSK misalkan, si A nih PSK, lalu saya bilang bahwa dia selama ini PSK ini dia menutupi diri dia, nggak boleh publik tahu. Tapi karena kebetulan gue tahu, gue bilang nih ke PSK itu, oh besok gue naikkan VT gue bilang lu jabs. Oke? Itu kan mau mencemarkan nama dia dong, saya kan, bener nggak boleh? Oke. Padahal faktanya realnya betul dia memang PSK. Nah itu nggak boleh, walaupun memang betul itu PSK karena memang muatan nanti VT itu akan membuat suatu penghinaan terhadap si orang itu. Oke, sekarang begini, pertanyaannya yalah ke orang bener ya gue ya. Ya orang bener. Nah, sekarang kayak gini, misalkan ini misalkan yang mau yang diomongin sama Nikita Mirzani itu soal apa? Produk kan? Gini, nanya apa? Mau langsung jawab apa gimana nih? Tunggu dulu Kak, jangan disangka dulu ya, biarkan waktu. Wah, hakim kali gue. Kayak gak? Nih, misalkan Suara yang muncul mau nggak? muncul. Oke. Nah, misalkan nih kayak kemarin, Kak Rezanya kenapa dia mau ngasih uang 5M kalau misalkan memang produknya dia bagus, atau mungkin ada susah kali ngomongnya Kak kayak mana? Kan ini kan yang dibilang kalau misalkan nggak ini nanti bakal speak up bla 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 gitu. Kalau enggak misalkan lah misalkan ngomong kayak gini, kalau misalkan kamu ngasih saya 5M, saya bakal berhenti untuk menjelek-jelekkan produk kamu. Kalau produknya nggak jelek, ya jangan dikasih lah kali 5M-nya kalau ambil. Saya jelasin ya, Bule. Percakapan yang Bule tadi sampaikan itu setelah peristiwa penyerahan uang di One Bell. Itu yang mana itu? Itu tadi yang baik-baik ya, jangan ya gitu kan? Yang bilang dia minta diomongin yang baik-baik kan? Itu setelah penyerahan uang. Cuman yang jadi masalah di dalam kasus ini adalah sebelum penyerahan uang bagaimana caranya, itu yang lagi dibuktikan sekarang, Bule. Jadi kalau Bule bilang itu produk, itu salah besar karena apa? Sudah diakui lah di dalam proses sidang kemarin Dr. Reza Gladys itu menyampaikan bukan hanya soal sebatas produk, karena ini memang bermula awalnya review produk, betul. Tetapi di dalam review produk tersebut ada bahasa mendiskreditkan fisik seorang Dr. Reza, sehingga akibatnya kredibilitas Dr. Reza itu menjadi hancur. Paham nggak? Jadi nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong kalau cuma produk doang, ataukah cuma gara-gara dihina, nggak gitu. Tetapi memang ini adalah suatu rangkaian. Dari awalnya mau bermula mau nge-review produk, tetapi dalam review yang disampaikan oleh akun Niki Huruhara itu menyampaikan mendiskreditkan fisik dari Dr. Reza, sehingga mengakibatkan kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter hancur. Dan itu tertuang di dalam surat dakwaan tanggal 14 November, ada percakapan dari Ismail Marzuki kepada Dr. Reza yang memaksa dia meminta ditransfer di hari itu. Nah, berarti poin pertanyaannya sekarang ini soal body shaming atau soal pemerasan? Iya, ditanya lagi Mak, Bule. Pemerasan. Laporannya pemerasan. Laporannya pemerasan. Bule, Jadi gini, saya jelasin. Bang. Nih, Mbak Zaza. Jadi gini,
laporannya kan pemerasan. JPU maupun hakim sendiri itu tidak membahas hal-hal yang kayak gitu, nggak bahas skincare. Dia nggak bahas juga ono ininya. Jadi yang membahas hal-hal seperti itu kan dari jaksa, dari penasehat hukumnya Nikita Mirzani, dan itu ya boleh-boleh aja. Cuman yang hakim tangkap itu kan beberapa poin saja. Kenapa uang sudah diambil? Betul. Gimana proses ngasihnya? 2 kali, transfer sama cash, betul. Pada saat itu kenapa menyerahkan, sepakat atau tidak? Tidak katanya, tapi sempat dikasih karena apa? Karena takut. Nah udah gitu. Jadi nanti pun di fakta persidangannya, di saksi-saksi nanti sidang itu yang dibahas tetap lingkup pemerasannya, bukan skincare-nya lagi. Nanti kalau misalnya mau bahas skincare berarti laporannya harus Reja Gladys ini adalah mafia skincare, itu baru laporannya. Tapi kalau laporannya Reja Gladys melaporkan Nikita Mirzani, pemerasan dan lain sebagainya, itu yang dibahas itu gitu. Nah, ini ada banyak tapping bule soal masalah kata sepakat. Maaf ini ya, saya agak terkesan memang mengajari bule, tetapi memang ini yang gue pelajari di sekolah hukum gue baik di S1 maupun di S2. Nah, Yang mana tapingnya? itu banyak soal kesepakatan katanya Dokter Reza sepakat itu kan? Di sidang banyak gue baca typing yang banyak botak katanya. Ya, kalau dibilang bule, kalau dibilang gondrong gue marah nanti. Oh, iya. Jatuhnya bisa dipidanakan fitnah ya. Nah, Ya udah. Terus jadi gini gimana? bule, kalau dibilang kesepakatan, saya jelasin ya, di dalam 1320 KUH Perdata itu mengatur mengenai adanya unsur dari kesepakatan itu sendiri. Apa unsur kesepakatan? Nih saya sebutin. 1, adanya kesepakatan kedua belah pihak. 2, orang yang bersepakat cakap hukum. 3, ada objek yang diperjanjikan. Dan keempat, ini paling penting nih, keempat boleh. Tidak boleh, atau bisa dibilang gini, harus close dengan sebab yang halal. Berarti, artinya sebab yang halal itu tidak boleh bertentangan sama hukum. Contoh, saya sama bule, saya bilang, saya sama bule bikin kesepakatan tertulis lagi, saya bilang sama bule. Bule tanda tangan tertulis. Tapi saya bilang sama bule, rasa bule nih, bule, saya mau kamu bikin tanda tangan di sini karena saya punya aib kamu. Kalau kamu gak tanda tangan ini, kesepakatan ini, saya akan sebar semua aib kamu di media sosial. Saya bilang gitu ke bule. Terus bule tanda tangan nih perjanjiannya sepakat, ya kan? Nah pertanyaannya, sepakat itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nggak? Nggak bisa, karena apa? Masalahnya ini nggak ada tanda tangan, Bang. Ngaco. Enggak, ini umpama aja, umpama sepakat. Ini sepakatannya Nah, kan. udah kata Zandra nggak ada itu kan, betul kan? Potong dulu, makanya. Ini gue bilang ini aja tertulis aja bisa batal, apalagi cuma sekedar lisan. Rafi, untung kau nggak ketemu Kak Niki. Kalau ketemu Kak Niki dibilang, Rafi, siapa yang briefing kamu? Kok kabut? Gitu kan. Ya, gue udah disuruh treatment sama akun Nikita Mirzani.